Dunia seringkali terpaku pada kekuatan fisik yang terlihat, kapal induk, jet tempur siluman, dan anggaran militer triliunan dolar. Namun, dalam papan catur geopolitik, kekuatan yang terlalu besar seringkali menjadi beban yang mematikan. Apa yang kita saksikan hari ini, di Maret 2026, bukanlah sekadar konflik regional biasa. Ini adalah sebuah skenario yang telah terbaca sejak 2024, sebuah awal dari berakhirnya hegemoni panjang yang kita kenal sebagai Pax Americana. Buat yang belum tahu, Pax Americana adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan masa ketika dunia relatif lebih stabil karena pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat sangat dominan, terutama setelah World War II berakhir pada tahun 1945. Setelah World War II, banyak negara hancur ekonominya dan militernya. Sementara itu, United States justru menjadi negara paling kuat secara militer, ekonomi, dan teknologi. Karena kekuatan itu, Amerika kemudian membentuk aliansi militer seperti NATO, menjaga jalur perdagangan dunia, menempatkan pangkalan militer di banyak negara, menggunakan pengaruhnya untuk menahan konflik besar antar negara. Akibatnya, meskipun masih ada perang kecil, tidak terjadi perang besar antar kekuatan besar dunia dalam waktu lama. Periode ini sering dianggap berlangsung dari sekitar 1945 sampai sekarang, terutama setelah runtuhnya Soviet Union pada tahun 1991. Jadi, mari kita bedah mengapa konfrontasi ini bukan tentang siapa yang memiliki senjata paling canggih, melainkan tentang siapa yang memahami titik balik sejarah. Segalanya dimulai dari retorika kembali ke kejayaan. Ketika Donald Trump kembali menduduki kursi kepemimpinan setelah pemilu 2024, strategi yang diambil sangatlah terprediksi. Tekanan maksimal terhadap musuh lama di Timur Tengah. Dengan niat tulus untuk menunjukkan ketegasan Amerika, keputusan untuk menyerang Iran pun diambil. Namun, disinilah letak kekeliruannya. Di bawah permukaan, Iran tidak sedang menunggu untuk dihancurkan. Mereka sedang menunggu untuk memancing. Ambisi untuk membuat Amerika kembali berjaya justru menjadi sokop yang menggali kuburannya bagi imperiumnya sendiri. Perang ini bukan lagi tentang kemenangan moral, melainkan tentang pengurasan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Di medan bertempur, kita melihat paradoks yang nyata. Bagaimana mungkin kekuatan militer nomor satu dunia terjepit? Jawabannya adalah asymmetric warfare. Iran tidak menggunakan jet tempur mahal untuk melayani pertempuran udara terbuka. Mereka mengerahkan ribuan drone murah berbiaya rendah yang diproduksi massal. Secara rasional, hitung-hitungannya sangat sederhana. Amerika menghabiskan rudal pencegat seharga jutaan dolar hanya untuk menjatuhkan satu drone yang harganya tidak lebih dari sebuah sepeda motor. Ini adalah perang atrisi ekonomi. Ketika Anda dipaksa membagi kekuatan di 9 titik serangan secara bersamaan, logistik Anda akan mulai retak, dan fokus Anda akan hancur berkeping-keping. Jika militer adalah ototnya, maka energi adalah darahnya. Dengan menutup Selat Hormuz, Iran telah meletakkan jari mereka di leher ekonomi global. Ingatlah, 20% pasokan minyak dunia mengalir melalui celah sempit ini. Ketika kapal-kapal tanker tertahan dan rute perdagangan terputus, harga minyak tidak sekadar naik, ia meledak. Lonjakan ini menciptakan efek domino di pasar global yang tidak bisa diredam oleh cadangan strategis manapun. Disinilah rasionalitas bermain. Amerika mungkin bisa memenangkan pertempuran di laut, tetapi mereka tidak bisa memenangkan pertempuran melawan inflasi yang mencekik rakyatnya sendiri akibat krisis energi ini. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, di mana Tiongkok dan Rusia? Secara strategis, diamnya mereka adalah langkah paling mematikan. Dengan memilih untuk tidak terlibat secara militer, mereka membiarkan Amerika terjebak sendirian dalam lumpur hisap Timur Tengah.
Mereka membiarkan aset-aset Amerika habis terbakar, sementara mereka terus membangun kekuatan di balik layar. Ini adalah pengisolasian secara halus, sebuah pengakuan bahwa Amerika harus memikul beban biaya perang ini sendirian hingga ke titik nadir kebangkrutan. Inilah inti dari seluruh skenario ini. Tujuan akhir Iran dan sekutunya bukan hanya mengusir militer AS, melainkan menghancurkan petrodolar. Selama puluhan tahun, dunia membutuhkan dolar, karena hanya dengan itulah mereka bisa membeli minyak. Namun dengan destabilisasi di Qatar, Uni Emirat Arab, dan kepanikan di Arab Saudi, fondasi kepercayaan terhadap dolar mulai runtuh. Ketika negara-negara mulai mencari alternatif mata uang lain untuk bertransaksi energi, maka dolar kehilangan statusnya sebagai mata uang reserva dunia. Tanpa status ini, kekuatan Amerika untuk mencetak uang dan menjatuhkan sanksi akan sirna dalam semalam. Kita sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Apa yang kita lihat di Maret 2026 ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari perhitungan geopolitik yang dingin. Sebuah imperium tidak selalu runtuh karena serangan dari luar. Terkadang ia runtuh karena terlalu berat memikul ambisinya sendiri di tengah dunia yang sudah berubah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amerika akan berubah, melainkan apa yang akan tersisa setelah debu peperangan ini mereda.